Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ardianti di acara Apa Kabar Makassar. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Ada Kak Hartono Tasir Irwanto SHMH selaku dosen Fakultas Hukum Unhas dan selaku penulis buku Psikologi Hukum. Selamat sore Kak. Selamat sore. Gimana kabar Ya, nih? alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Kak. Nah, sahabat Apa Kabar Makassar, jadi hari ini tuh kita bakalan banyak bahas tentang buku dari Kak Hartono dengan judul Psikologi Hukum. Nah Kak, karakteristik dari buku Psikologi Hukum itu sendiri yang ada bukunya ini tuh seperti apa sih Kak? Oke, nah ini psikologi hukum kan kalau kita search misalnya di Ipusnas atau di Google Playbook atau Gramedia Digital, Iya. itu masih sangat sedikit dibahas di Indonesia. Bahkan kalau di fakultas kami di Unhas itu belum ada buku bahan ajar atau buku referensi terkait psikologi hukum. Iya. Nah, sehingga kami kemudian menyusun buku ini yang mana karakteristiknya adalah kami bagi 3. Pertama Apa itu Kak? adalah psikologi of law, itu bagian pertama, psikologi tentang hukum. Jadi bagaimana psikologi memandang hukum. Bagaimana psikologi memandang hukum ya Kak? Seperti tadi bagaimana kesaksian saksi, ingatannya dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah psikologi and law. Nah, psikologi and law ini yang lebih banyak saya bahas. Ada 11 bab khusus di bagian kedua ini. Mulai dari psikologi hukum pidana, psikologi hukum perdata, psikologi hukum cyber, psikologi hukum acara dan sebagainya. Dan di bagian terakhir saya tidak lupa pula menyertakan psikologi in law. Jadi bagaimana bagaimana psikologi Iya. dari sudut pandang hukum. Jadi kebalikan dari yang pertama tadi. Oke, jadi psikologi of law, psikologi and law dan psikologi in law. Misalnya berbicara tentang hukum kesehatan mental. Apalagi isu terkait kesehatan mental ini kan sangat memprihatinkan ya saat ini. Iya betul sekali Kak. Kalau kita berbicara tentang kesehatan mental Kak, banyak sekali kasus lah, apalagi di Sulawesi Selatan ya Kak. Nah Kak, kita masuk lagi di bukunya itu ya Kak. Nah, titik temu psikologi dengan hukum itu seperti apa sih Kak? Nah, ini yang menarik karena ini yang kemudian kami jadikan sebagai novelty. Novelty itu temuan. Temuannya adalah di mana titik temu antara psikologi dan hukum. Nah, kita tahu bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia sebagaimana adanya. Iya. Misalnya tentang bagaimana manusia berpikir, bersikap, berperilaku dan sebagainya. Nah, di sisi lain, hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia sebagaimana mestinya. Iya. Jadi psikologi sebagaimana adanya, sementara hukum sebagaimana mestinya. Jadi titik temunya adalah sama-sama mempelajari tentang perilaku manusia. Oh, sama-sama mempelajari Perilaku manusia. ya Kak. Hanya saja psikologi tadi sebagaimana adanya. Jadi dia melihat bagaimana kondisi mental, kondisi perilaku setiap manusia. Sementara hukum melihat pada sisi normatifnya. Oh, perilaku manusia harus diarahkan seperti ini dan sebagainya. Nah, di dalam bagian kedua itu psikologi and law itu kami melihat banyak titik temu yang sangat penting untuk dipelajari baik dari sudut pandang psikologi maupun sudut pandang hukum agar apa? Agar penegakan hukum itu tidak mengalami apa yang kemudian kami sebut sebagai disfungsi. Oh, itu disfungsi seperti apa sih sebenarnya Kak? Nah, disfungsi kalau kita bahasa sederhana disfungsi itu kan penyakit. Iya. Gitu. Cuma kan agak absurd juga kalau saya menyebut penyakit hukum. Supaya lebih keren, lebih ilmiah bahasanya, kami menyebutnya disfungsi penegakan hukum. Nah, disfungsi itu adalah kondisi di mana hukum itu tidak berjalan sebagaimana mestinya, yaitu untuk menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan di tengah-tengah masyarakat. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Karena ini yang menjadi temuan kami, karena adanya bias kognitif. Iya, bias kognitif ya Kak. Nah, pertanyaan kemudian apa itu bias kognitif? Iya. Nah, bias kognitif itu adalah sederhananya jalan pintas mental. Oh, Makanya jalan pintas mental. jalan pintas mental. Makanya tagline kita kan pada siang menjelang sore hari ini adalah jalan pintas penegakan hukum. Iya, betul Kak. Nah, ada apa dengan jalan pintas? Bukankah jalan pintas itu bagus? Bagus kalau kita ingin berkendara misalnya, kalau mau cepat-cepat ke suatu tempat, misalnya saya tadi dari Unhas ke sini ya pakai jalan pintas tertentu. Tetapi kalau berbicara pada pikiran, jalan pintas ini berbahaya. Iya. Apa berbahayanya?
Nah, di dalam buku ini saya mengutip misalnya buku pemenang Nobel Daniel Kahneman. Ini bestseller sekali, judulnya adalah Thinking Fast and Slow. Nah, kata Daniel Kahneman ada 2 sistem berpikir manusia. Yang pertama ini sistem berpikir satu, dia itu dia ini cepat, refleks dan menggunakan intuisi. Buru-buru. Selalu menggunakan jalan pintas. Sementara yang kedua adalah yang lambat, sistem berpikir ini lambat, reflektif, penuh pertimbangan, dan kemudian menggunakan rasio. Nah, apakah manusia bisa lepas dari kedua sistem ini? Tidak. Kenapa seperti itu, Kak? Kenapa? Karena misalnya ketika kita ingin buru-buru menyimpulkan sesuatu, berarti kita terjerembab pada sistem berpikir pertama. Kalau kita berpikir 2 kali atau think again, itu kita menggunakan critical thinking kita. Nah, mayoritas manusia, mulai dari akademisi sampai ke warga biasa, itu sering menggunakan sistem berpikir yang pertama tadi, buru-buru menyimpulkan. Inilah yang melahirkan. Menyimpulkan ya, Kak. Inilah yang menyimpulkan bias. Misalnya, kita ambil contoh kasus yang saya bahas dalam buku ini, bias gender. Bias gender itu adalah sebuah bias, sebuah praduga yang menyatakan bahwa kalau perempuan nggak bisa mimpin, misalnya suatu daerah tertentu. Iya. Itu bias. Itu adalah prasangka yang sebenarnya kalau kita masukkan dalam disiplin ilmu hukum itu berbahaya, karena salah satu prinsip hukum adalah asas praduga tak bersalah. Jadi semua sama di depan hukum, equality before the law. Nah, ini berbahaya. Walaupun psikologi hanya mempelajari tentang memang ada bias, ada orang yang critical thinking, tetapi hukum mengarahkan untuk kita selalu menggunakan kesadaran kita untuk kemudian meninggalkan bias-bias tersebut. Nah, ini menjadi lebih berbahaya lagi ketika diterapkan oleh para penegak hukum. Kenapa? Karena dia punya otoritas. Iya. Dia punya penegak hukum kan dia punya kepentingan juga lah di situ ya, Kak. Nah, makanya pasti bakalan terjadi yang namanya bias ketika mereka tidak tidak mementingkan misalkan kayak masyarakat kecil lah ya, Kak. Nah, Kak, mungkin bisa dijelaskan sedikit juga, Kak, atau sedikit banyaknya tentang kasus-kasus yang Kakak bahas di buku ini, Kak. Oke. Nah, seperti yang disebutkan tadi, di setiap babnya itu menyertakan kasus-kasus. Misalnya yang paling terbaru ya. Kasus Peggy Maulana atau Peggy Perong. Iya. Kasus Vina yang sempat di dalam kabinet itu. Nah, itu kan di dalam bab tentang psikologi hukum acara, saya menyebutkan para penyidik ini dalam hal ini polisi dan jaksa terkadang mengalami bias hasil namanya. Jadi kan ada 99 bias kalau kita mengacu pada buku Rob Dobely, ada 99. Di sini ada saya jelaskan 36 bias yang relate dengan penegakan hukum. Nah, di dalam bias hasil itu penyidik itu selalu buru-buru mengumumkan hasil dan kemudian mengesampingkan prosedur penegakan hukum. Contohnya tadi kasus Peggy. Karena ada desakan di media harus ditangkap pelaku Vina, apalagi akses dari film tersebut, akhirnya ya tanpa tedeng aling-aling langsung ditangkap tuh. Padahal dia tukang jauh di sana, hanya mungkin kebetulan namanya sama, Peggy ditangkap. Nah, ketika dimasukkan ke pra-peradilan ternyata Peggy itu bukan pelaku dari pembunuhan Vina. Ini namanya bias hasil. Berarti itu salah satu ya, Kak, contoh kasus yang terjadi di Indonesia itu adalah kasusnya yang Vina kemarin. Itu sudah masuk di bias ya, Kak. Nah, Kak, ini juga sangat menarik. Kak, kalau yang kemarin kasusnya yang kasus cyanida itu, Kak, itu kan sempat juga loh jadi perbincangan hangat di Indonesia. Bahkan kan kemarin kita lihat ya, Kak, tersangkanya kan sudah keluar. Nah, itu seperti apa sih, Kak, kalau kita lihat dari segi hukumnya, Kak? Nah, ini menarik. Di dalam buku ini juga saya menyertakan tentang kasus itu. Nah, misalnya di dalam bab psikologi hukum cyber. Hukum cyber itu sederhananya adalah apalagi itu adalah spesifikasi keilmuan saya, cyber security law, hukum keamanan cyber. Hukum cyber itu berbicara tentang penggunaan teknologi cyber dalam sudut pandang hukum. Nah, di dalam kasus Mirna. Dan Jessica Wongso itu kan ada penggunaan CCTV.
Nah, di situ sebenarnya kita bisa berbicara lebih banyak mengungkap bahwa fakta ketika perangkat-perangkat teknologi itu digunakan sebagaimana mestinya. Contoh, misalnya tadi sempat kita berbicara di belakang layar terkait ingatan saksi. Iya. Nah, kita tahu ingatan saksi itu atau ingatan manusia pada umumnya itu sangat terbatas. Dan seringkali mengalami bias rasial. Bias rasial itu kalau kita melihat orang yang beda ras dengan kita, sorry to say, misalnya orang-orang timur, Afro-Amerikan dan sebagainya, langsung kita menganggap bahwa ini pelaku kejahatan ini, orang timur dan sebagainya. Itu bias loh. Itu bias. Iya. Dan ini sangat dikukuhkan misalnya dalam pelajaran kriminologi. Misalnya ada teori yang menyatakan teori Lombroso bahwa seseorang itu bisa dilihat kriminalitasnya dari karakter tubuhnya. Nah, itu kan sebenarnya sangat-sangat bias. Nah, sehingga diperlukan penggunaan perangkat teknologi misalnya MRI. Itu kan untuk mendeteksi ingatan seseorang atau pendeteksi kebohongan. Di Amerika, di pengadilan-pengadilan Amerika itu sudah digunakan. Sayangnya Indonesia ini belum diterapkan. Ini menjadi penting. Kenapa? Karena ingatan kita kan sangat bias. Siapa misalnya di sini yang bisa ingat 7 hari lalu apa kejadiannya? Iya. Apalagi kalau kejadian tersebut adalah berkaitan dengan kejahatan yang membuat kita pasti agak traumatik. Pasti kita akan sangat bias dalam menyimpulkan segala sesuatunya. Ini yang disebut sebagai psikologi ingatan. Oh, psikologi ingatan ya Kak. Tapi kalau yang berarti di dalam penyelidikan itu harus ya menyatakan yang CCTV itu ya Kak? Ya, bahkan bukan hanya CCTV, beberapa perangkat-perangkat teknologi lainnya itu sudah bisa digunakan. Contoh, HP kan sudah bisa, misalnya geolokasi. Geolokasi itu kan adalah perang atau tools. Kan kita login di Gmail kita, kan tidak pernah kita logout itu. Iya. Selama kita tidak logout, geolokasi fitur dari Google tersebut itu bisa mendeteksi kemana kita hari ini. Mulai kita aktifkan Google tersebut sampai sekarang, kita bisa lihat. Nah, itu kan bisa digunakan oleh para penegak hukum untuk mempermudah penanganan atau penegakan hukum. Iya. Kita bisa mengetahui, oh ternyata Jessica hari ini di sini, Jessica hari itu ke sana dan sebagainya, bahkan sampai detail ke menit dan detik. Itu geolokasi itu. Itu pasti ada ya Kak? Itu pasti ada. Nah, ini juga menarik ya Kak. Kita sudah bahas tadi sedikit banyak tentang psikologi hukum cyber ya Kak. Nah, kalau kita melihat ya Kak, psikologi itu kan mempengaruhi yang namanya pelaku kejahatan ya Kak. Nah, kalau Kakak sendiri melihat faktor psikologis yang berperan dalam penentuan hukum terhadap pelaku tindak pidana itu seperti apa Kak? Apakah ada faktor psikologis yang bakalan terjadi atau itu seperti apa? Oke, kalau lebih detail mengenai bagaimana pengaruh psikologis terhadap pelaku kejahatan, itu mungkin sudut pandang psikologi of law, psikologi tentang hukum. Nah, di bagian pertama itu ditulis oleh penulis pertama dalam hal ini Prof. Pangeran. Nah, cuman sedikit mungkin bisa memberikan tambahan bahwa pelaku kejahatan itu tidak bisa kita kategorikan hanya pada kategori bahwa dia dari ras tertentu atau dia gender tertentu, atau misalnya dia agak psikopat ini orangnya dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan kalau kita bicara hukum, terdapat pengampuan bagi pelaku kejahatan yang berada di bawah kesadaran pada umumnya. Bahasa sederhananya dia itu kuratele. Nah, kuratele itu bahasa hukum yang menyebutkan bahwa orang yang berada di bawah pengampuan atau yang tidak sebagaimana kesadaran manusia pada umumnya, untuk tidak menyebutkan ODGJ ya. Itu dapat diberi pengampuan. Kenapa seperti itu Kak? Karena dia karena proses berpikirnya kan dia tidak senormal kita. Makanya selalu diberikan keringanan atau bahkan pengampunan bagi pelaku kejahatan yang merupakan ODGJ. Gitu. Nah, di sini juga saya bahas di psikologi di hukum kesehatan mental. Bahwa kedepannya harus dibedakan penanganan terhadap orang dengan gangguan jiwa dan orang yang pada umumnya. Kenapa? Karena apalagi kalau kita berbicara penetrasi sosial media membuat kita ini terganggu kesehatan mental kita. Betul sekali Kak.
Ada banyak varian-varian penyakit kesehatan mental baru disebabkan oleh penetrasi sosial media. Contoh, overthinking. Iya. Atau bahasa kerennya reference anxiety, kecemasan yang berlebih. Kita dengan mudahnya membandingkan kehidupan kita dengan teman-teman kita di sosial media. Padahal itu karena dampak fitur algoritma yang namanya adalah echo chambers. Kita kemudian membandingkan, kita lihat di explore kita ya di IG, kita scroll sudah banyak yang sudah lulus misalnya, yang sudah menikah, sudah punya anak, kita sendiri yang belum. Iya, itu pasti ada kecemasan yang luar biasa ya. Kecemasan yang berlebih itu disebabkan oleh fitur echo chambers tersebut karena kita pernah sekali like atau komen atau bahkan lama melihat konten tersebut, maka algoritma membacanya sebagai konten yang kita tertarik pada konten tersebut. Akhirnya muncul konten serupa. Iya. Itu yang kemudian mendistraksi pikiran kita dan kita menganggap, wah cuma saya ini yang belum sarjana, cuma saya yang belum kerja dan sebagainya. Padahal karena perilaku sosial media kita sendiri, gitu. Jadi kita akan semakin tersudutkan. Itu mengganggu kesehatan mental kita. Berarti sebagai kita, misalkan saya Kak yang anagensi ya Kak, itu harus seperti apa yang bakalan saya lakukan supaya saya tidak melakukan yang namanya kecemasan yang berlebihan itu. Think twice itu artinya kita harus berpikir 2 kali. Maka solusi yang ditawarkan buku ini adalah untuk menghindari bias kognitif. Itu kan bias juga itu, reference anxiety itu kan bias. Kita merasa bahwa kita harus mengendalikan juga sesuatu yang sebenarnya di luar dari kendali kita. Misalnya prestasi orang lain kita yang iri dan sebagainya gitu kan. Itu kan bias. Nah, kita bisa menerapkan satu-satunya obat bagi bias adalah critical thinking. Critical thinking. Apa itu critical thinking? Berpikir 2 kali, think twice atau think again. Sederhananya, kita harus berpikir lebih lambat. Kita harus memikirkan hasil pikiran kita yang pertama. Kita ambil contoh. Misalnya ketika saya melihat teman saya berhasil di IG-nya dan sebagainya. Sistem berpikir pertama saya pasti akan langsung iri. Iya, iri. Kita akan langsung bilang bahwa palingan ini juga ini dan sebagainya. Selalu ada pikiran negatif. Tapi harus saya patahkan dengan pikiran kedua saya. Critical thinking saya coba. Apa yang saya uji? Yang saya uji adalah hasil pikiran pertama saya tadi. Oh, bisa jadi memang dia wajar mendapatkan itu dan sebagainya. Nah, baru kita keluarkan dalam perkataan atau tindakan dan sebagainya. Itu gunanya critical thinking. Kita memikirkan kembali hasil pikiran kita yang pertama sebelum kita betul-betul keluarkan. Berarti harus memikirkan secara matang dulu ya Kak. Wah, sangat menarik ini Kak. Nah Kak, ini kan juga kita berbicara tentang apa ya Kak, tentang kesehatan mental ya. Tentang kita sudah banyak berbicara tentang kesehatan mental. Nah Kak, di Sulawesi Selatan itu Kak banyak sekali kasus-kasus KDRT yang terjadi Kak. Kita ambillah di apa ya, kemarin saja itu sempat viral ya Kak. Kasus KDRT banyak sekali yang terjadi di kalangan kita. Nah, itu kan Kak seringkali pelaku mengklaim bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan akibat gangguan kesehatan mental. Nah, kalau dari Kakak sendiri, menurut Kakak penerapan hukum kesehatan mental dalam konteks ini tuh seperti apa sih Kak? Sangat-sangat penting. Kenapa? Misalnya ada pelaku yang mengatakan ini gangguan kesehatan mental, ya harus dibawa ke psikolog, harus konseling. Bahkan kalau di kota-kota besar, kita nggak usah bicara Amerika misalnya atau kota besar Jakarta. Jakarta itu psikolog itu harus kita datangi misalnya 6 bulan sekali, sama seperti ke dokter gigi. Dan it's okay gitu. Bukan berarti kalau kita ke psikolog berarti kita gila atau gangguan jiwa dan sebagainya. Nggak apa-apa gitu. Itu sama seperti kita ke dokter, sama seperti kita ke misalnya ke klinik tertentu. Nah, ini menarik karena KDRT ini saya bahas juga di sini dalam bab psikologi hukum keluarga. Bukan hanya pelaku yang selalu menggunakan playing victim. Dia selalu merasa menjadi korban. Bahkan di korban pun saya menyebutnya sebagai korbanisasi diri. Contoh misalnya perempuan selalu merasa bahwa kalau saya lapor gitu, kalau saya lapor
akan menjadi aib bagi keluarga saya. Iya. Itu kan faktor-faktor hidden crime atau kejahatan yang tersembunyi. Karena kita tidak laporkan karena kita malu. Iya. Yang kedua, misalnya juga si korban merasa bahwa kalau saya lapor bagaimana memenuhi kebutuhan keluarga aku, tidak ada bapaknya dan sebagainya. Itu kan faktor-faktor yang memicu juga lahirnya KDRT yang berkepanjangan. Gitu. Nah, negara harus hadir di situ untuk kemudian menjembatani terhadap misalnya kecemasan ekonomi di masa depan bagi ibu dan anak yang kemudian melaporkan kejahatan KDRT tersebut. Nah ini menjadi penting kenapa? Karena bias-bias tersebut itu harus memang kita galakkan, harus kita jabarkan, harus kita sosialisasikan karena ini inherent dalam diri setiap manusia. Jadi tidak ada satu manusia pun misalnya yang kemudian bisa mengklaim, oh saya bebas dari bias kognitif. Enggak, bahkan pembicaraan kita misalnya 20-30 menit ini tidak lepas dari bias. Apalagi misalnya orang yang mengamati dan pakar terhadap bias kognitif, misalnya dia akan bisa melihat, wah bias juga ini narsumnya atau hostnya dan sebagainya. Tapi Kak, itu apakah sudah ada pemahaman yang cukup di kalangan penegak hukum itu Kak tentang kasus KDRT itu sendiri? Nah itu yang menjadi masalah. Sampai sekarang. Itu misalnya kemarin di podcast sebelumnya sempat ditanya, bilang oh berarti ini bukunya psikologi hukum ini memang mau menyinggol para penegak hukum ya? Karena kebetulan yang bawa hostnya itu adalah pengacara ya. Saya bilang oh enggak, justru di bab pertama saya yang saya senggol adalah otokritik pertama, yaitu para akademisi hukum. Domain saya misalnya di akademisi hukum. Contohnya adalah bias otoritas. Kita selalu menganggap bahwa wah saya dosen, kau tahu apa? Itu bias juga. Dan mahasiswa ketika menganggap dosen selalu benar, itu juga bias. Misalnya dosen hukum itu akan selalu benar dan sebagainya. Itu juga bias. Dan ini yang saya awali di buku ini di bab pertama. Nah, berkaitan dengan itu sehingga di setiap bab saya selalu memberikan rekomendasi perlunya pelatihan peningkatan kesadaran berpikir kritis. Termasuk di lembaga penegak hukum. Makanya kenapa buku-buku terkait multidisciplinary atau buku multidisiplin ini menjadi penting untuk mencari titik temu misalnya hukum. Jangan lagi hukum merasa bahwa wah hukum kan norma saja, normatif. Harus disandingkan dengan psikologi supaya apa? Pada penegakan hukumnya kita mengetahui oh ternyata ada bias loh. Saya juga harus belajar psikologi. Makanya buku ini kami upayakan untuk kami sosialisasikan juga di lembaga penegak hukum lain misalnya polisi, kejaksaan, hakim dan pengacara. Supaya apa? Supaya oh ternyata selama ini kita bias. Oke lah kalau dia merasa bahwa nggak perlu ini kita hanya setidaknya kami sudah mencoba memaparkannya melalui buku ini. Buku itu ya Kak. Nah Kak, ini juga kita banyak sekali bahas tentang kognitif ya Kak, tentang bias kognitif. Nah Kak, kalau kita lihat kan pengambil keputusan itu kan oleh hakim dan jaksa ya Kak. Nah bagaimana bias kognitif ini ya Kak bisa mempengaruhi hasil suatu kasus? Dan apa yang bisa dilakukan oleh praktisi hukum seperti kakak ini? Iya, oke. Kalau saya sih bukan praktisi, saya ini pengamat hukum, akademisi hukum. Praktisi itu hukum. Lebih tepatnya sebenarnya kepada itu tadi pengacara, polisi, hakim, jaksa. Nah, saya koreksi sedikit. Hakim itu jaksa bukan pemutus perkara, cuma hakim yang memutuskan. Jaksa itu hanya bahasa awamnya menuduh. Dia menuduh bahwa oh ini tersangka, ini wajib dipidana, tetapi yang memutuskan kembali kepada hakim. Pertanyaannya, apakah hakim lepas daripada bias? Enggak juga ternyata. Justru ini yang paling berbahaya. Kenapa? Karena dia memutuskan nasibnya orang. Misalnya bias konfirmasi. Bias konfirmasi itu adalah hakim cenderung meyakini sesuatu yang sudah diyakini sebelumnya. Apalagi ada asas dalam hukum namanya jurisprudensi bahwa hakim harus mengikuti putusan hakim sebelumnya. Ini berbahaya. Kenapa? Karena ketika ada misalnya novum atau bukti baru, tapi hakim tetap yakin pada pendirian politik dan afiliasinya, dia kemudian memutuskan berdasarkan afiliasinya. Contoh, putusan MK nomor 90 tahun 2003 tentang pencalonan salah satu paslon. Itu sangat-sangat bias konfirmasi. Kenapa? Karena hakim dipengaruhi oleh kepentingan politik
preferensi ideologisnya gitu, sehingga melahirkan atau meloloskan salah satu paslon tertentu. tersebut. Itu saya bahas juga dalam buku ini. Oh, ada Bahaya juga dalam buku ini ada ya, Kak. dalam buku ini. Sangat luar biasa ya, Kak. Nah, Kak, terakhir Kak, closing statement. Oke, nah closing statement ya. Buku ini membahas tentang bias kognitif. Nah, bias kognitif sederhananya itu adalah jalan pintas mental atau kondisi di mana kita ingin buru-buru menyimpulkan sesuatu, bahwa kita menyimpulkan sesuatu berdasarkan praduga kita. Padahal misalnya kalau kita mengambil literatur Islam, kita itu disarankan untuk tidak terburu-buru dalam menyangkakan sesuatu. Nah, sehingga mempelajari psikologi hukum menjadi begitu penting. Kenapa? Karena salah satu asas dalam hukum itu adalah asas praduga tak bersalah, bahwa semua orang sama di hadapan hukum. Pernah suatu kali di dalam suatu podcast saya ditanyakan bahwa kenapa mesti di-blur pelakunya atau tersangkanya, itu kan bias juga. Saya bilang justru harus di-blur, karena kalau tidak di-blur itu justru yang mengalami bias. Kenapa? Karena kita harus menghormati hak-hak, bahkan hak-hak tersangka, bahkan hak-hak terpidana kita harus hormati. Misalnya kasus yang paling terbaru Tom Lembong, itu kan kita harus hormati dulu. Kita tidak boleh putuskan sebelum hakim memutuskan bahwa dia bersalah atau tidak, karena yang berhak memutuskan hakim. Kita tidak boleh menjadi hakim bagi kasusnya orang lain. Gitu. Nah, misalnya kasus-kasus kekerasan seksual dan sebagainya, itu tetap harus kita blur mukanya, karena jangan sampai bukan dia pelakunya. Iya. Jangan sampai bukan dia pelakunya. Sehingga bias kognitif ini seperti yang disebutkan tadi, satu-satunya obatnya adalah critical thinking atau think twice, think again, berpikir dua kali, berpikir lebih lambat untuk kemudian memikirkan kembali hasil pikiran kita sebelum kita putuskan dalam lapangan perbuatan, baik itu perkataan maupun perilaku kita sehari-hari. Sehingga bias kognitif ini dapat dicegah agar tidak terjadi disfungsi hukum. Critical thinking bertujuan untuk menciptakan hukum yang fungsional, yaitu hukum yang menciptakan ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira itu closing statement saya. Oke, closing statement yang sangat luar biasa sekali dari Kak Hartono. Jadi sebenarnya kita tuh banyak sekali belajar dari buku psikologi hukum ya Kak. Nah, di mana dalam psikologi hukum ini banyak sekali membahas tentang karakteristik, terus titik temu psikologi dengan hukum itu seperti apa, dan contoh-contoh kasus itu dibahas di buku ini. Dan tentunya di buku ini banyak bahas tentang kesehatan mental dan bias kognitif. Nah, sahabat Kabar Makassar, itu tadi bincang-bincang santai saya dengan Kak Hartono Tasir Irwanto selaku penulis buku Psikologi Hukum. Jadi sahabat KM, jangan lupa like, komen, dan subscribe.